Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwin bihal umur as-si'ab wa turadika wa turdi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadha as-sabahil mubarak insyaallah naltaqi marratan ukhra fi darsil mubarak fi darsil fiqhil muamalat khasatan min babil ijarah. Ya, kemarin kita telah membahas pembahasan dalam fikih muamalat yang berkaitan dengan akad ijarah atau akad sewa menyewa. Ya, telah kita ketahui kemarin mulai dari definisinya, dasar hukumnya, hikmah disyariatkannya dan rukun-rukunnya, kemudian syarat yang harus dipenuhi oleh ujroh atau upah atau ongkos sewa tersebut. Ya, coba sekarang masih bisa diingat apa pengertian dari ijarah? Ya, ijarah secara bahasa adalah ismun lil ujroh atau upah. Kemudian secara syara'an itu apa? Adalah akad yang mana akad untuk menggunakan manfaat, ya, yang diketahui dan yang mempunyai tujuan tertentu, kemudian bisa diserahkan untuk digunakan dan boleh digunakan, kemudian bisa diserahkan kepada orang lain dan diganti dengan ongkos atau upah sewa tersebut, ya, dengan saigoh ijab qabul yang telah ditetapkan di dalam syariat itu sendiri. Ya, kemudian kemarin rukun-rukunnya, siapa yang masih ingat? Rukun-rukunnya daripada ijarah sendiri ada 4. Yang pertama sighah ijab qabul, yang kedua adalah ujrah. Ujrah itu adalah upah atau ongkos. Yang ketiga manfaatnya. Yang keempat adalah akidani. Akidani ini adalah al-mu'jir atau al-mu'jir wal mustajir. Ya, al-mu'jir adalah orang yang menyewakan dan mustajir adalah orang yang menyewa, atau disebut juga dengan mukarin dan mukattarin. Ya, kemudian kemarin pembahasan pembagian daripada sewa menyewa ini dibagi menjadi 2, yaitu adalah ijaratu ain, yaitu sewa menyewa dalam manfaat barang tertentu, dan kemudian ada ijaratu dhimmah, yaitu sewa menyewa dalam jasa atau pekerjaan. Contohnya ijaratu ain itu apa? Saya menyewakan kepada kamu rumah ini, ya, untuk ditinggali misalkan dengan harga 1.000 real selama 5 bulan misalkan. Kemudian kalau ijaratu dhimmah atau sewa menyewa pekerjaan atau jasa seperti apa contohnya? Saya menyewa jasa kamu, ya, atau menyewamu untuk membuatkan atau menjahitkan pakaian-pakaian ini dengan upah misalkan 2.000 real, ya, bisa dipahami. Kemudian ada qabul itu, ya. Kemudian pada hari ini kita masih membahas tentang ijarah, yaitu kemarin telah mengetahui ijaratu ain wa ijaratu dhimmah. Di sini ada sedikit di dalam tabel untuk memudahkan kita semua, atau perbandingan dan perbedaan antara ijaratul ain wa dhimmah. Ya, ijaratul ain wa dhimmah perbedaannya tadi seperti yang kita jelaskan gambarannya. Kalau ijaratul ain contohnya ajartu kahari sayyarah bibiyah real, saya sewakan mobil ini kepada kamu dengan harga 100 real misalkan. Kalau misalkan ijaratul dhimmah azamtu dhimmataka hamli ila Makkah bimi'ah real, saya menyewamu untuk menyetiri saya dari Mekah misalkan, atau ke Mekah dari Madinah dengan harga 100 real. Ya, kemudian kalau ijaratul ain atau sewa menyewa dalam manfaat barang itu dia tidak la yajibu qabdul ujrah fil majlis, ya. Jadi upahnya tidak harus ketika majlis tersebut, bisa diawalkan, bisa diakhirkan
ya, atau bisa bebas kapan bayarnya. Wa yajibu qabdul ujrah fil majlis. Nah, tapi kalau ijaratu dhimmah itu dia harus menyerahkan upahnya di dalam majlis tersebut di awal, ya. Kemudian yang ketiga adalah tasihul hawala bi ujratiha. Jadi kalau di ijaratul ain itu boleh memindahkan penagihan dari satu pihak ke pihak lainnya dalam urusan pengupahan. Tetapi sebaliknya di dalam ijaratul dhimmah atau sewa menyewa jasa seseorang itu tidak boleh dipindah tangankan penagihan upahnya, ya, karena harus ketika akad majelis tersebut berlangsung penyerahan upahnya. Wa yasihul istibdal an ujratiha, boleh diganti dengan upah yang lain kalau di ijaratul ain. Tetapi kalau di ijaratul dhimmah la yasihul istibdal anil ujrah. Kemudian setelahnya adalah yasihul ibra fiha minal ujrah. Ya, jadi kalau misalkan di ijaratul ain itu bisa digugurkan biaya sewanya. Misalkan nanti si orang yang menyewakan atau pemilik barang membebaskan biaya penyewaan selama 1 bulan ini atau 2 bulan ini kepada orang yang menyewa, nggak usah bayar, mungkin keadaan khusus segala macam, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau ijaratul dhimmah tidak boleh dibebaskan atau digugurkan karena dia telah menyewa jasa atau pekerjaan dari seseorang, ya, keringat seseorang, maka tidak boleh dibatalkan atau tidak boleh dibebaskan atau digugurkan begitu saja. Kemudian selanjutnya adalah syurutul manfaah, ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam manfaat barang yang disewakan tersebut, ya. Yang pertama ada 5, yaitu yang pertama kaunul manfaah mutaqawwimah. Jadi manfaat dari barang tersebut, manfaat dari sesuatu tersebut adalah mutaqawwimah, mempunyai nilai dan harga, ya. Karena kenapa? Karena penyewa sudah memberikan uang, ya, atau hartanya untuk menyewa, maka barang yang disewa itu harus sepadan juga manfaatnya karena sudah diberikan upahnya, gitu ya. Misalkan seorang sudah menyewa dengan harga 1.000 real, ya, maka rumah, misalkan dia menyewa rumah, kan rumah yang disewakan itu harus bermanfaat untuk dia, baik untuk menjadi tempat tinggalnya, tempat berlindungnya, dan untuk kenyamanan hidupnya. Bisa difahami. Kemudian yang kedua adalah syarat manfaatnya itu harus maklumah, harus diketahui, ya. Kemudian yang ketiga kaunuhu maqduratut taslim. Nah, manfaatnya itu harus bisa diserah terimakan, bukan seperti misalkan sewa menyewa barang yang dicuri atau yang sedang dicuri itu tidak bisa diserah terimakan kepada orang yang akan menyewa, maka tidak sah. Dan yang keempat adalah kaunuhu waqi'atun lil mustajir. Nah, manfaatnya itu bisa dirasakan oleh orang yang menyewa, karena orang yang menyewa telah memberikan upah, maka dia harus juga mendapatkan imbal baliknya daripada apa yang dia berikan kepada orang yang menyewakan. Kemudian yang kelima kaunuha ghairu mutadamminah istifa'a ainin qasdan, dan manfaat yang didapat bukan berupa barang. Contohnya misalkan menyewa baju untuk dipakai. Jadi ketika akan dikembalikan telah memberi upah, bajunya masih ada, bukan seperti misalkan menyewa apel untuk dimakan, ya, karena ketika sudah akan dipulangkan apelnya sudah tidak ada atau sudah busuk dan berubah karena dia manfaatnya itu ada di barang tersebut, bukan manfaatnya itu bukan berupa asar atau pengaruh dari barang tersebut, yang mana nanti barangnya masih menjadi tetap, ya. Au kaunul manfaah asaran laisat a'yanan. Jadi bentuk dari manfaat itu sendiri merupakan pengaruh dari barang tersebut, bukan barang tersebut atau barang itu sendiri. Bisa dipahami sampai di sini? Kemudian selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah masail fil ujrah, ya, masail fil ijarah, yaitu permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di dalam akad ijarah atau akad sewa menyewa. Yang pertama adalah taqdirul ijarah, ya. Jadi batas waktu atau batasan di dalam melakukan akad ijarah.
la budda an takunal ijarah muqaddarah. Nah, jadi ketentuan di dalam akad ijarah, jadi akad ijarah ini harus muqaddarah atau ditentukan. Baik muqaddarahnya itu ada dua cara. Yang pertama dengan muddah maklumah atau bi amalin maklum. Ya, yang pertama ditentukan dengan cara menentukan batas waktu atau jangka waktunya selama penyewaan tersebut, atau bi'amalin maklum atau pekerjaan yang diketahui yang akan dilakukan dalam penyewaan jasa tersebut. Contohnya suratul muddatil ma'lumah, akad ijarah dengan muddah maklumah atau jangka waktu tertentu adalah istajartuka litu'allima waladil Qur'an bi muddah sanah bi 10,000 riyal. Saya menyewa kamu untuk mengajarkan anak saya Al-Qur'an selama 1 tahun dengan upah 1.000 riyal misalkan. Kalau misalkan suratul amalil maklum, gambaran daripada akad ijarah yang menggunakan pekerjaan atau jasa yang diketahui adalah istajartuka litu'allima waladil Qur'ana kullahu bi 10,000 riyal. Ya, saya menyewamu untuk mengajarkan anak saya belajar Al-Qur'an semuanya, ya. Nanti saya beri upah kamu sebanyak 10.000 riyal misalkan. Wa idza jama'a bainal muddah wal amal lam yasid. Dalam buku ini kalau misalkan akad ijarahnya ini mengumpulkan atau menyatukan antara muddah antara jangka waktu yang ditentukan dengan pekerjaan yang ditentukan, maka tidak sah. Ya, contohnya adalah istajartuka ala an tu'allima waladil Qur'ana kullahu fi muddatis sana. Saya menyewamu untuk mengajarkan anak saya Al-Quran semuanya selama 1 tahun. Nah, karena itu mungkin akan memberatkan orang yang disewa atau akan memberatkan orang yang mendapatkan jasa atau pekerjaan tersebut. Ya, bisa difahami sampai di sini. Kemudian permasalahan yang kedua, tadi permasalahan yang pertama adalah takdirul ijarah itu bimuddatil ma'lumah dan juga ada bi amalin maklum, dan yang kedua adalah talaful ainil mustajarah fi ijaratil ain. Ya, bagaimana hukumnya jika barang yang disewa itu rusak? Tabtulul ijarah idza talifatil ainil mustajarah, maka akad ijarahnya batal atau terputus dengan rusaknya barang sewaan tersebut. Lifawatil manfaat, karena tidak ada manfaatnya lagi yang bisa digunakan dalam sewa penyewaan tersebut. Wal butlan yakunu fi ma yustaqbalu minal muddah, dan ketentuan pembatalannya atau terputusnya akad adalah pada jangka waktu setelahnya, ya. Tetapi pada waktu yang sudah lewat atau sudah dipakai barangnya, maka upahnya tetap harus diberikan atau ongkos biaya sewanya tetap diberikan. Misalnya contohnya dia menyewa rumah misalkan selama 1 tahun, ya, sudah dibayarkan di awal segala macam. Ternyata ketika 6 bulan misalkan naudzubillah rumahnya terjadi apa-apa, atau misalkan ada banjir atau longsor, sesuatu yang berkaitan dengan perusakan rumah tersebut, ya, maka ketika 6 bulan tersebut akadnya batal, ya. Jadi misalkan bulan ke-6, nah berarti dari bulan ke-6 ke bulan 12 akadnya sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, tetapi biaya pemakaian dari bulan pertama sampai bulan ke-6 masih tetap dihitung dengan biaya atau uang sewa yang telah disepakati dan distandarisasikan. Bisa dipahami sampai di sini, ya. Kemudian permasalahan yang ketiga, idza shadaral amal min mutlaqit tasarruf, ya, kalau misalkan pekerjaannya itu memang tidak ada transaksi atau kegiatan yang mengkaitkan walam yasturat ujrah, dan tidak mensyaratkan adanya upah, maka tidak perlu mengupahi. Tapi kalau misalkan ingin memberi upah, maka silahkan memberi upah. Wa min halati adami infisakhil ijarah, kemudian permasalahan selanjutnya adalah halah adami infisahil ijarah adalah keadaan atau kondisi-kondisi yang tidak membatalkan akad ijarah, yaitu ada 5. Yang pertama adalah mautu ahadil muta'aqidaini, meninggalnya atau wafatnya salah satu atau dua pihak yang melakukan sewa menyewa.
Kalau misalkan orang yang menyewa atau mustajir meninggal dunia, ya, maka barang yang disewa masih tetap menjadi haknya mustajir atau orang yang menyewa, diberikan kepada ahli waris dan dapat digunakan oleh ahli warisnya sampai batas waktu sewa menyewa selesai. Begitupun jika misalkan orang yang menyewakan atau muajir meninggal, maka barang sewaan tersebut masih tetap di orang yang menyewa atau di mustajir, ya. Tetapi ketika sudah selesai waktu sewa menyewanya, mustajir atau orang yang menyewa harus mengembalikan kepada ahli waris muajir yang telah meninggal tersebut. Kemudian yang kedua, ghasbul ainil mustajirah au ta'ayyibuha, ya. Kalau misalkan ternyata barang yang disewa itu hilang atau misalkan dicuri orang atau ada kecacatan ketika pemakaian atau kerusakan, maka itu tidak langsung membatalkan akad ijarah, ya. Tetapi orang yang menyewa atau mustajir boleh khiyar atau memilih antara melanjutkan akad tersebut dengan bersabar menunggu sampai barang kembali atau sampai barang benar kembali, atau dia ingin segera mengakhiri akadnya. Kemudian yang ketiga, inqita'u ma'i ardin, jika terputusnya saluran air atau misalkan irigasi di sawah itu tidak mengalir lagi airnya, ustujirat li ziro'ah, ya, ketika misalkan orang nyewa tanah nih, kemudian tapi irigasinya airnya habis gitu, atau pada waktu beberapa hari ini airnya tidak ada gitu kan. Nah, maka itu tidak membatalkan akad ijarah, karena siapa tahu tanaman tersebut bisa bertahan meskipun tanpa air selama beberapa waktu. Kemudian yang keempat, bai'ul ainil muajjarah, ya, kalau misalkan barang yang disewanya itu dijual oleh pemiliknya, maka tidak batal juga akad ijarahnya selama masa waktu penyewaannya masih ada, ya. Kemudian yang kelima, ziyadatul ujrah walau kanat liwaqaf. Nah, kalau misalkan bertambahnya membayar kembali upah atau ongkosnya ketika batas waktunya habis, maka itu juga tidak membatalkan atau tidak memutus akad ijarah. Bisa difahami sampai di sini? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Mungkin pembahasan hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatan, nanti malam saya tunggu. Jazakumullah khair ala husnil ihtimam. Nafa'anallah bi ulumi masyaikhina fid dharaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.